Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Himawan selaku dosen mata kuliah audit investigatif dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 13 ingin menyampaikan materi mengenai fraud atau kecurangan yang terdiri dari faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan dan faktor-faktor apa saja yang menjaga tindakan kecurangan. Seperti pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfa Dwi Wahyuningrum, NIM 1905520156 dan rekan saya yaitu Siti Lutfiani dengan NIM 1905520147. Kami merupakan mahasiswa semester 7 dari Universitas Tikubang Semarang. Di sini saya sebelumnya akan menceritakan sedikit tentang Universitas Tikubang Semarang. Unisbank merupakan perguruan tinggi swasta yang ada di Semarang yang memiliki dua kampus, yaitu kampus pertama terletak pada Munggas dan kampus yang kedua terletak pada Kendeng. Berdasarkan sejarah berdirinya Akubang hingga terbentuknya Universitas Tikubang atau Unisbank hingga saat ini, maka disepakati bahwa tanggal 24 April merupakan hari lahirnya Unisbank sekarang. Universitas Tikubang Semarang mempunyai misi dan tujuan, yaitu yang pertama adalah misi. Misi merupakan apa yang akan dilakukan Unisbank untuk kepentingan pemangku kepentingan. Misi perguruan tinggi ini tentunya tidak terlepas dari Tridharma perguruan tinggi. Rumusan misi Unisbank yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance. Yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang memiliki daya saing global dan berjiwa kewirausahaan. Sedangkan yang ketiga adalah menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional, dan global. Misi yang keempat adalah melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional dan bernilai ekonomi yang tinggi. Misi selanjutnya yaitu mengabdikan kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat. Yang keenam yaitu menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri, dan institusi yang lain, serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan Universitas Tikubang Semarang, yaitu yang pertama membentuk manusia yang cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan, santun, dan beretikat baik, serta memiliki kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Yang kedua adalah menghasilkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa. Yang ketiga, membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup masyarakat dan berbudaya. Tujuan yang keempat yaitu menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional. Yang kelima yaitu lembaga sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional. Yang keenam menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar fakultas dan jurusan Universitas Tikubang Semarang. Untuk yang pertama di sini ada Fakultas Teknologi Informasi yang terdiri dari jurusan Manajemen Informatika, Teknik Informatika, dan Sistem Informasi. Untuk fakultas yang kedua di sini ada Fakultas Ekonomi yang terdiri dari jurusan Manajemen Akuntansi, PPAK, Keuangan, dan Perbankan. Fakultas yang ketiga di sini ada Fakultas Hukum yang terdiri dari jurusan Ilmu Hukum, sedangkan Fakultas Bahasa dan Budaya terdiri dari Bahasa dan Sastra Inggris, dan Fakultas Teknik yang terdiri dari jurusan Teknik Industri. Selanjutnya di sini ada Fakultas Program Pariwisata yang terdiri dari jurusan Perhotelan dan Program Pascasarjana yaitu S2 Manajemen dan S2 Sistem Informasi. Itu tadi cerita singkat mengenai Universitas Tikubang Semarang. Baik, langsung saja kita menuju ke materi, yaitu mengenai fraud atau kecurangan. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI mendefinisikan bahwa fraud yaitu suatu perbuatan yang disengaja atau diniatkan yang bertujuan untuk menghilangkan uang atau harta seseorang
dengan cara akal bulus, penipuan, atau cara lain yang tidak fair. Berarti dapat kita simpulkan bahwa fraud merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya dengan cara ilegal, sehingga akan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Seperti yang kita tahu, pengumpulan dan pelaporan statistik tentang kejahatan di suatu negara dapat dilakukan sesuai dengan klasifikasi kejahatan dan pelanggaran atau tindak pidana menurut ketentuan perundang-undangan negara tersebut. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi jenis kejahatan, yaitu ada kejahatan politik, kejahatan terhadap kepala negara, kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan membahayakan keamanan umum termasuk pembakaran dan kebakaran, kejahatan terhadap kekuasaan umum termasuk memberi suap. Kemudian ada kejahatan memalsukan mata uang termasuk memberi uang kertas negara dan bank. Kemudian ada kejahatan memalsukan material, merek, surat, dan kejahatan terhadap kesusilaan termasuk perzinaan, pemerkosaan, dan perjudian. Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang termasuk penculikan. Kemudian kejahatan terhadap jiwa orang termasuk pembunuhan. Kemudian kejahatan penganiayaan termasuk penganiayaan berat. Pencurian termasuk pencurian dengan pemberatan dan kekerasan. Kemudian kejahatan pemerasan dan ancaman, kejahatan penggelapan, penipuan, dan lain sebagainya. Baik, slide selanjutnya di sini ada fraud dalam KUHP, yaitu kutipan statistik yang merujuk ke KUHP. Berbagai ketentuan perundang-undangan menunjuk kepada beberapa tindak pidana oleh para akuntan yang dikenal dengan fraud. Kecurangan atau perbuatan curang hanyalah salah satu dari beberapa tindak pidana tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian dari fraud, yaitu yang pertama ada pasal 362 tentang pencurian yang mendefinisikan fraud, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang kedua, di sini ada pasal 368 tentang pemeriksaan dan pengancaman, mendefinisikan fraud yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Yang ketiga ada pasal 372 tentang penggelapan. Definisi KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. Yang keempat ada pasal 378 tentang perbuatan curang, yaitu definisinya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun penghapusan piutang. Yang kelima ada pasal 396 tentang merugikan pemberian piutang dalam keadaan pailit. Yang keenam ada pasal 406 tentang penghancuran dan merusakan barang, dengan definisi yaitu dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Selain KUHP, juga ada ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam kategori fraud, seperti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbagai undang-undang perpajakan yang mengatur tindak pidana perpajakan, Undang-Undang tentang Pencucian Mata Uang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan undang-undang lainnya. Baik, teman-teman, di sini selanjutnya ada klasifikasi fraud menurut ACFP. ACFP itu sendiri merupakan singkatan dari Association of Certified Fraud Examination, yaitu merupakan salah satu asosiasi di USA yang mendarmadaktikan kegiatannya dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan kecurangan, yang mengkategorikan kecurangan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada
korupsi, yang kedua ada penyalahgunaan aset, yang ketiga ada kecurangan laporan keuangan. Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan, suap, pembelian ilegal, dan pemerasan. Korupsi merupakan jenis fraud yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan atau simbiosis mutualisme. Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan atau konflik of interest atau penyuapan atau bribery, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemerasan secara ekonomi. Selanjutnya adalah menyuap atau menerima suap, atau bisa dikatakan dengan imbal balik. Suap apapun jenisnya dan kepada siapapun adalah tindakan fraud. Menyuap dan menerima suap merupakan tindakan fraud. Tindakan lain yang termasuk dalam kelompok fraud ini adalah menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan atau lembaga, baik berupa data atau dokumen apapun bentuknya, dan kolusi dalam tindak tertentu. Kasus VLCC Pertamina merupakan contoh lain di mana pembuktian korupsi dengan konsep conflict of interest lebih mudah dari membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Benturan kepentingan bisa terjadi dalam skema permainan pembelian maupun penjualan. Lembaga pemerintah atau bisnis selaku pembeli baik barang atau jasa ber-KKN dengan penjual. Indikasi mengenai hal ini terlihat dalam hal pembeli merupakan lembaga besar, nilai pembeliannya tinggi, penjual merupakan menyuplai terkenal tingkat dunia, jadi seharusnya jual beli dapat dilakukan secara langsung, bukan melalui penjual atau perantara. Lembaga pemerintah atau bisnis selaku penjual baik barang dan jasa dapat juga ber-KKN dengan pembeli. Praktik ini sangat mencolok dalam hal pembeli sebenarnya merupakan captive market dari penjual, namun penjual tetap mengeluarkan marketing atas jenisnya yang tidak lain dari penyuapan. Dari contoh-contoh yang saya paparkan tadi, terlihat pertautan antara benturan kepentingan dengan bribery, illegal gratuities, dan economic exploitation. Bribery atau penyuapan merupakan bagian yang akrab dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia. Kasus-kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2008 dan 2009 merupakan contoh dari bribery. Selanjutnya adalah illegal gratuities atau disebut pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Dalam kasus korupsi di Indonesia, kita melihat hal ini dalam bentuk hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan atau hadiah kenaikan pangkat dan jabatan dan lain-lain yang diberikan kepada pejabat. Yang kedua ada penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang. Fraud terhadap aset. Singkatnya, penyalahgunaan aset perusahaan atau lembaga
entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi dengan tanpa izin dari perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, aset perusahaan atau lembaga bisa berbentuk kas atau uang tunai dan non-kas, sehingga penyalahgunaan aset dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah penyelewengan terhadap aset yang berupa kas, misalnya penggelapan kas, nilep cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor. Untuk yang kedua ada penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas, misalnya penggunaan fasilitas perusahaan atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan aset merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur atau dihitung. Selanjutnya untuk kategori kecurangan yang ketiga, di sini ada kecurangan laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non-finansial. Penyalahgunaan laporan keuangan meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan atau financial engineering dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. Tergolong kelompok fraud terhadap laporan keuangan yaitu misalnya memalsukan bukti transaksi, mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya, menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba, menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi tampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya, dan menerapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya. Baik, selanjutnya di sini ada fraud triangle. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai asal-usul fraud triangle. Fraud triangle pertama kali diperkenalkan oleh seorang sosiologis kebangsaan Amerika yang bernama Donald R. Creasy. Selain itu, ia juga dikenal aktif bekerja dalam bidang penelitian kriminolog serta kejahatan white collar. Kejahatan inilah yang juga mencakup kasus penipuan meski tidak sepenuhnya. Sebelum memperkenalkan tentang istilah tersebut, Creasy telah melakukan penelitian yang cukup mendalam. Dasar penelitiannya juga sangatlah sederhana, tetapi memang butuh pemahaman dalam. Menurutnya, untuk bisa melawan kasus penipuan, orang tidak hanya perlu sekedar menyadarinya, tetapi juga paham mengapa bagaimana bisa terjadi. Di luar sana, juga banyak ditemukan orang-orang yang pada mulanya tertarik dengan kasus penggelapan, lalu lambat laun tergoda hingga akhirnya terlena. Atas dasar itulah, Creasy kemudian menerbitkan sebuah penelitian yang berjudul Other People's Money, A Study in the Social Physiology of Embezzlement. Creasy mengungkapkan hipotesisnya bahwa orang yang dipercaya bisa melakukan pengkhianatan apabila mereka berada dalam situasi yang menganggap bahwa dirinya memiliki masalah finansial. Sementara mereka juga merasa bahwa masalah tersebut tidak layak untuk dibagi kepada orang lain. Alhasil, orang tersebut akan melakukan upaya diam-diam untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk dengan melanggar kepercayaan. Cara yang ditempuh tidak lain adalah mempergunakan properti atau dana yang dipercayakan kepadanya. Hal ini kemudian banyak memicu orang besar melakukan tindak penggelapan dana termasuk penipuan. Berdasarkan teori, hipotesa, hingga penelitian yang dikemukakan oleh Creasy, lahir banyak pengertian tentang fraud triangle. Istilah yang juga dikenal dengan segitiga penipuan ini merupakan kerangka kerja yang dibuat sedemikian rupa untuk bisa menjelaskan alasan dibalik tindak penipuan yang dilakukan oleh pekerja di tempat kerjanya. Fraud triangle ini bisa digunakan oleh para penyidik dalam proses audit untuk memaparkan motif penipuan yang dilakukan oleh seorang pekerja. Ada 3 komponen utama yang berperan penting dalam penimbunan kasus penipuan, yaitu yang pertama kesempatan, yang kedua tekanan, dan yang ketiga adalah rasionalisasi. Selanjutnya yaitu manfaat fraud tree.
Fraud Tree yang dibuat oleh ACFE sangat bermanfaat. Fraud Tree memetakan fraud dalam lingkungan kerja. Peta ini membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosis fraud yang terjadi. Ada gejala-gejala penyakit fraud yang dalam auditing dikenal sebagai red flag. Dengan memahami gejala-gejala ini dan menguasai teknik-teknik investigatif, akuntan forensik dapat mendeteksi fraud. Artinya, teori Fraud Tree sangat efektif digunakan untuk mengungkap praktik kecurangan keuangan dalam perusahaan. Teori ini bisa menjadi solusi untuk manajemen atau pihak terkait dalam membongkar dan mencari tahu mengapa dan siapa karyawan yang melakukan kecurangan tersebut. Tentu saja, kecurangan itu bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan jika mengakibatkan kerugian dalam jumlah besar. Akuntan forensik sebaiknya membuat sendiri fraud tree atau peta dari tindak pidana yang diperiksanya. Seorang penyidik tindak pidana perpajakan misalnya perlu membuat pohon tindak pidana perpajakan. Ia dapat membuat pohon atau skema yang komprehensif untuk semua jenis pajak atau pohon tindak pidana perpajakan yang khusus untuk suatu jenis pajak tertentu. Misalnya, pajak pertambahan nilai untuk jenis transaksi tertentu, misalnya restitusi pajak, atau tindak pidana perpajakan dalam industri tertentu, misalnya pertambangan, production sharing, kontraktor, atau PSG, dan seterusnya. Pandangan baru tentang fraud dikemukakan oleh Wolf and Hermansen 2004 yang disebut dengan fraud diamond. Fraud diamond merupakan penyempurnaan dari fraud triangle. Wolf and Hermansen 2004 berpendapat bahwa ada pembaharuan fraud triangle untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan fraud, yaitu dengan menambahkan elemen yang keempat, yaitu capability. Dalam mendesain suatu sistem deteksi, sangat penting untuk mempertimbangkan personal yang ada di dalam perusahaan yang memiliki kapabilitas untuk melakukan fraud. Teori ini menjelaskan bahwa kunci dalam memitigasi fraud adalah dengan fokus pada situasi khusus yang terjadi selain pressure dan rasionalisasi serta kombinasi opportunity dan capability. Selanjutnya, pengembangan teori fraud triangle dikemukakan oleh Marsh 2012 yang dikenal dengan fraud pentagon yang menambahkan elemen arogansi dan kompetensi ke dalam 3 elemen yang terdapat pada teori fraud triangle. Baik, slide selanjutnya di sini ada faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan menurut fraud pentagon. Terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada arogansi, yang kedua kompetensi, yang ketiga peluang, yang keempat tekanan, dan yang kelima adalah rasionalisasi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai arogansi. Arogansi merupakan sikap sombong atau angkuh seseorang yang menganggap dirinya mampu melakukan kecurangan. Sifat ini muncul karena adanya sifat mementingkan diri sendiri atau self-interest yang besar di dalam diri manajemen, yang membuat sifat arogansinya lebih besar. Sifat ini akan memicu timbulnya keyakinan bahwa dirinya tidak akan diketahui apabila kecurangan telah terjadi dan saksi yang ada tidak dapat menimpa dirinya. Pelaku fraud biasanya percaya bahwa pengendalian internal yang diterapkan tidak dapat menimpa dirinya, sehingga pelaku biasanya berpikir bebas tanpa takut adanya sanksi yang akan menjeratnya. Howard 2011 juga mengatakan bahwa arogansi merupakan sikap yang mendemonstrasikan superioritas dan kurangnya kesadaran yang disebabkan oleh keserakahan dan pemikiran bahwa pengawasan internal perusahaan tidak berlaku secara personal kepada mereka. Crow 2011 menjelaskan bahwa ada 5 elemen arogansi dari perspektif CEO, yaitu yang pertama, ego yang besar di mana CEO lebih dipandang sebagai selebriti daripada pengusaha. Yang kedua, mereka dapat menembus pengawasan internal perusahaan dan tidak tertangkap. Yang ketiga, mereka memiliki sikap menekan. Dan yang keempat, mereka menerapkan gaya manajemen otokratis. Dan yang terakhir, mereka takut kehilangan posisi atau status. Elemen-elemen arogansi ini dapat berkembang menjadi arogansi ekstrim dan hubris faktor yang menyembunyikan dampak negatif di bawahnya sehingga dapat menghancurkan karir atau perusahaan, yaitu menurut Howard 2011. Fenomena ini
paling baik digambarkan sebagai icebreaker yang terlihat kecil dan tidak mengintimidasi dari jauh, tetapi dapat menyebabkan kehancuran besar ketika bertabrakan dengan sesuatu. Selanjutnya di sini ada kompetensi atau competent capability. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan tindakan fraud. Kompetensi berarti kemampuan pelaku untuk menembus pengendalian internal yang ada di perusahaannya, pengembangan strategi penggelapan yang canggih, dan mampu mengendalikan situasi sosial yang mampu mendatangkan keuntungan baginya dengan cara mempengaruhi orang lain agar bekerja sama dengannya. Kompetensi adalah kemampuan karyawan untuk mengesampingkan pengendalian internal dengan mengembangkan strategi penyimpangan yang canggih dan untuk mengendalikan situasi sosial demi keuntungan dengan cara menjualnya kepada orang lain. Faktor selanjutnya yaitu ada peluang atau opportunity. Fraud dapat dilakukan apabila terdapat peluang untuk melakukannya. Peluang atau kesempatan adalah adanya atau tersedianya kesempatan untuk melakukan kecurangan atau situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau seseorang melakukan kecurangan. Peluang ini dapat muncul karena adanya kontrol atau pengendalian yang lemah. Peluang itu dapat diambil apabila fraud yang dilakukannya berisiko kecil untuk diketahui dan dideteksi. Peluang biasanya terkait dengan lingkungan di mana fraud akan terjadi. Karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang memadai, dan prosedur yang tidak jelas menurut Aprilia 2017. Menurut Albeck et al. 2011, faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan fraud yaitu kurangnya kontrol untuk mencegah dan mendeteksi fraud, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kerja, kegagalan mendisiplinkan pelaku fraud, kurangnya pengawasan terhadap akses informasi, ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi fraud, dan kurangnya jejak audit. Slide selanjutnya di sini ada faktor yang keempat yaitu tekanan atau pressure. Tekanan merupakan situasi di mana manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Tekanan ini mendorong seseorang atau sebuah perusahaan untuk melakukan kecurangan. Albrecht et al. 2011 mengkategorikan pressure dalam 3 kelompok, yaitu tekanan finansial atau financial pressure, tekanan akan kebiasaan buruk atau vicious pressure, dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related pressure. Tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh karyawan, misalnya kurangnya perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan dan sebagainya, dapat membuat karyawan harus melakukan fraud untuk memperoleh imbalan atas kerja kerasnya. Selanjutnya yaitu faktor yang terakhir ada rasionalisasi atau rationalization, yaitu merupakan adanya pemikiran untuk membenarkan kecurangan yang akan atau sudah terjadi. Hampir semua fraud dilatar belakangi oleh rasionalisasi. Rasionalisasi membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan fraud pada akhirnya melakukannya. Rasionalisasi merupakan suatu alasan yang bersifat pribadi karena adanya faktor lain yang dapat membenarkan perbuatan walaupun perbuatan sebenarnya salah. Para pelaku kecurangan biasanya akan mencari berbagai alasan yang rasional untuk mengidentifikasi tindakan mereka. Menurut Albrecht et al. 2011, mengemukakan bahwa rasionalisasi yang sering terjadi ketika melakukan fraud antara lain, aset itu sebenarnya milik saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali. Tidak ada pihak yang dirugikan. Ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak. Kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan selesai, dan saya mengorbankan reputasi dan integritas saya asal hal itu meningkatkan standar hidup saya. Baik, slide selanjutnya di sini menjelaskan mengenai gejala gunung es. Meskipun belum ada penelitian mengenai besarnya fraud termasuk korupsi di Indonesia, sulit untuk menyebutkan suatu angka yang andal. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan di luar negeri dengan sampling
mengidentifikasikan bahwa fraud yang terungkap sekalipun secara absolut besar, namun dibandingkan dengan seluruh fraud yang sebenarnya terjadi relatif kecil. Inilah gejala gunung es. Menurut David et al. Mengelompokkan fraud dalam 3 kelompok sebagai berikut, yaitu yang pertama, fraud yang sudah ada tuntutan hukumnya atau possession tanpa memperhatikan keputusan pengadilan. Yang kedua, ada fraud yang ditemukan tetapi belum ada tuntutan hukum. Dan yang ketiga, ada fraud yang belum ditemukan. Yang bisa diketahui khalayak ramai adalah fraud yang pertama. Dengan dibukanya kepada umum laporan-laporan hasil pemeriksaan BPK. Untuk kelompok yang kedua juga bisa diketahui, namun khusus untuk fraud yang berupa tindak pidana atau korupsi misalnya. Hasil pemeriksaan tersebut masih berupa indikasi atau indication of fraud. Kalau sudah lebih konkret sekalipun, itu adalah khusus kasus-kasus yang berkenaan dengan keuangan negara. Fraud dalam kelompok kedua ini lebih sulit lagi diketahui karena adanya lembaga perlindungan hukum yang sering dimanfaatkan tertuduh, yakni pencemaran nama baik. Apalagi fraud dalam kelompok yang ketiga, tertutup rapat, hanya diketahui Tuhan dan pelakunya. Oleh karena itu, tidak mungkin kita dapat menjawab besar-besaran yang berhubungan dengan fraud secara keseluruhan yang sesungguhnya terjadi atau fraud universe seperti berikut ini, yaitu yang pertama, berapa di antara fraud universe yang sudah ditemukan. Yang kedua, berapa dari fraud universe yang sudah ditemukan juga sudah ada tuntutan hukum. Yang ketiga, berapa dari fraud universe yang belum ditemukan. Yang keempat, apakah fraud dalam kelompok 2 dan 3 serupa atau sama sifatnya seperti fraud dalam kelompok 1 ataukah lebih gawat. Yang kelima, apakah kita atau perusahaan negara, lembaga-lembaga perlu meningkatkan pencegahan dan deteksi atau penemuan fraud. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Lutfiani. Saya Siti Lutfiani dengan NIM 1905520147 akan melanjutkan penjelasan mengenai fenomena gejala gunung es. Menurut Davia, yang sudah memperkirakan bahwa dari fraud universe, kelompok 1 hanyalah mendapatkan 20%, sedangkan kelompok 2 dan 3 masing-masing mendapatkan 40%. Kesimpulannya, lebih banyak yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui tentang fraud. Hal yang lebih gawat lagi, fraud ditemukan secara kebetulan. Faktor yang menjelaskan tindakan kecurangan. Yang pertama, ada pengendalian intern. Upaya pencegah fraud atau kecurangan dimulai dari pengendalian intern. Untuk audit investigatif, kita memerlukan pengendalian intern yang khusus ditujukan untuk mencegah fraud atau fraud specific internal control. Ada 2 konsep penting dalam pencegahan fraud, yaitu yang pertama ada menanamkan kesadaran tentang adanya fraud. Kedua, upaya menilai risiko terjadinya fraud. Pengendalian intern atau internal control mengalami perkembangan dalam pemikiran dan praktiknya. Oleh karena itu, menurut Davia, mengingatkan kita untuk meyakinkan apa yang dimaksud dengan pengendalian intern. Ketika orang menggunakannya dalam percakapan sehari-hari, mereka mencatat sedikitnya ada 4 definisi pengendalian intern sebagai berikut. Yang pertama ada definisi 1 atau sebelum September 1992. Kemudian ada definisi 2 atau sesudah tahun 1992. Ketiga ada definisi 3 atau IECPI tahun 1988. Keempat, definisi 4 atau khusus untuk mencegah fraud. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 definisi secara singkat. Yang pertama ada definisi 1 atau sebelum September 1992. Kondisi yang diinginkan atau merupakan hasil dari berbagai proses dilaksanakan suatu entitas untuk mencegah atau prevent dan menimbulkan efek jera atau deter terhadap fraud. Definisi 1 masih dikenal dan sering dipakai sampai sekarang. Tidak ada rujukan yang bisa dipakai untuk definisi ini. Para akuntan menganggapnya begitu gamblang sehingga tidak menemukan suatu definisi yang formal.
Kedua, ada definisi 2 atau sesudah September 1992. Suatu proses yang dirancang untuk dan direncanakan oleh Dewan Manajemen dan Pegawai untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan usaha yang efektif dan efisien, keandalan keuangan, dan keperluan terhadap undang-undang dan peraturan lainnya yang relevan. Ketiga, ada definisi 3 atau IECPI pada tahun 1988 untuk tujuan audit suatu laporan keuangan. Struktur pengendalian intern suatu entitas terdiri atas 3 unsur. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, kedua sistem akuntansi, dan ketiga prosedur pengendalian. Definisi di atas bisa dikatakan sederhana tetapi menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, terutama bagi anggota IECPI yang mengharapkan adanya petunjuk. Dengan laporan COSO tahun 1992 yang dikutip di atas, maka profesi terbantu dengan pengakuan bahwa Special Purpose Definition diperkenankan. Keempat, ada definisi 4 atau khusus untuk mencegah fraud. Suatu sistem dengan proses dan prosedur yang bertujuan khusus dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama, kalau bukan satu-satunya tujuan untuk mencegah dan menghalangi atau dengan membuat jera terhadap fraud. Definisi 4 adalah definisi yang akan dipakai untuk pembahasan materi berikutnya. Definisi dari pengendalian intern yang secara khusus atau spesifik ditunjukkan untuk menangani fraud atau fraud specific internal control. Selanjutnya ada fraud specific internal control. Yang pertama, definisi fraud specific internal control yaitu perusahaan besar berkebutuhan yang berbeda dari yang kecil. Perusahaan go public berbeda dari yang tertutup. Terlepas dari perbedaan antar perusahaan, dasar-dasar utama dari desain pengendalian intern untuk menangani fraud banyak kesamaannya. Dasar-dasar utama inilah yang akan dibahas. Kedua, ada semua pengendalian dapat digolongkan dalam pengendalian intern aktif dan pengendalian intern pasif. Kata kunci untuk pengendalian intern aktif adalah to prevent, mencegah. Kata kunci untuk pengendalian pasif adalah to tether, artinya mencegah karena konsekuensinya terlalu besar, membuat jera. Selanjutnya, pengendalian intern aktif. Pengendalian intern aktif merupakan bentuk pengendalian intern yang paling banyak diterapkan. Sarana-sarana pengendalian intern aktif yang sering dipakai dan umumnya sudah orang dikenal dalam sistem akuntansi, meliputi yang pertama ada tanda tangan, kedua tanda tangan komputer, 3 kata sandi dan PIN, keempat pemisahan tugas, kelima pengendalian aset secara fisik, keenam pengendalian persediaan secara real time, ketujuh ada pagar gembok dan semua bangunan dan penghalang fisik, kedelapan pencocokan dokumen, kesembilan formulir yang sudah dicetak nomornya. Adapun penjelasan untuk sarana-sarana pengendalian intern aktif, yang pertama ada tanda tangan. Tanda tangan masih merupakan unsur penting dalam pengendalian intern aktif yang sering dipergunakan. Tanda tangan juga merupakan sarana yang paling dipercaya. Ini merupakan sarana pengendalian intern aktif karena dokumen yang seharusnya ditandatangani tetapi belum ditandatangani adalah tidak sah. Asumsinya, tanpa tanda tangan, apa yang harusnya dilaksanakan atau misalnya pembayaran, transfer, penyerahan, dan lain-lain tidak dapat terlaksanakan. Pertimbangan lain, tanda tangan seorang sangat khas atau unik dan seperti sidik jarinya. Kedua, tanda tangan counter. Pertumbuhan lebih dari satu tanda tangan dianggap lebih aman, khususnya bagi pihak ketiga atau pihak di luar perusahaan atau lembaga yang bersangkutan. Anggapannya adalah penanda tangan lainnya mengawasi rekannya. Sebenarnya dalam fraud, memalsukan lebih dari satu tanda tangan tidak lebih sulit dari memalsukan satu tanda tangan. Ketiga, ada password dan PIN atau personal identification number. Sarana ini menjadi populer ketika manusia berinteraksi dengan komputer. Tanpa password atau PIN, seorang tidak bisa mengakses
apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, password atau PIN dianggap sarana dalam pengendalian internet aktif. Kemudian keempat ada pemisahan tugas. Untuk menghindari seorang dapat melaksanakan sendiri seluruh transaksi merupakan bagian dari pengendalian internet aktif karena secara teoritis pelaku fraud yang bertindak seorang diri tidak dapat melaksanakan fraudnya. Latar belakang pemikirannya, orang-orang yang tugasnya dipisahkan tidak bersekongkol. Kenyataan bahwa hanya fraud dilakukan dalam bentuk persekongkolan membuat argumen untuk pemisahan tugas menjadi lemah. Namun, pengendalian intern harus didesain dengan pemisahan tugas. Hal yang perlu diingat, jangan terlalu terlena akan kelemahan manusia atau persengkokolan dalam hal ini. Kelima, ada pengendalian aset secara fisik. Pengendalian aset secara fisik pada dasarnya mengatur gerak-gerik barang atau masuk, keluar, dan penyimpanannya, memerlukan otorisasi. Di sini justru titik lemahnya, dokumen dan tanda tangan mudah dipalsukan. Kelima ada real-time inventory control. Ini bukan sekadar perpetual inventory yang dikenal sebelum Perang Dunia ke-1. Ini adalah perpetual inventory yang mengikuti pergerakan persediaan secara on-time. Dalam bentuknya yang canggih, persediaan diberi barcode atau bahkan ditanam dengan radio chip yang merekam keberadaannya. Keuntungan nyatanya adalah pencatatan menjadi akurat. Kelemahannya, sistem otomatisasi ini juga mudah dimanipulasi. Sarana ketujuh ada pagar gembok dan semua bangunan, serta penghalang fisik. Perlindungan melalui pembatasan akses terhadap harta berharga sangat populer. Harga peralatan canggih yang mahal seringkali memberi rasa aman yang palsu atau false sense of security. Kemudian selanjutnya ada pencocokan dokumen dan pre-numbered accountable form. Sarana ini juga sangat lazim digunakan dalam pengendalian internet aktif. Pencocokan antara order pembelian, dokumen penerimaan barang, dan nota tagihan mencoba menghindari selisih-selisih dan kerugian bagi perusahaan. Pre-numbered form mencegah penggunaan formulir berganda bahwa formulir digunakan secara urutan. Gagasan sangat sederhana. Dapat disimpulkan bahwa semua sarana di atas sering dipergunakan, sudah umum dikenal oleh pendesain sistem pengendalian internet. Selanjutnya ada pengendalian internet pasif. Tujuan pengendalian aktif dan pengendalian internet pasif sama, yaitu mencegah terjadinya fraud. Pengendalian yang tidak menampakkan adanya pengamanan, namun ada peredaman yang membuat pelanggar atau fraud akan jera. Beberapa bentuk lain dari pengendalian internet pasif meliputi 1. Pengendalian yang khas untuk masalah yang dihadapi atau customized control. Kedua, jejak audit atau audit trail. 3. Ada audit yang fokus atau focus audit. Keempat, pengintaian atas kegiatan kunci dan pemindahan tugas. Adapun penjelasan untuk yang pertama, customized control. Sebenarnya, customized control merupakan hasil dari berpikir positif ketika pengendalian internet aktif tidak memberikan pemecahan. Kedua, audit trails. Sistem yang dikomputerisasi seringkali menggunakan pengendalian internet pasif karena ada jejak-jejak mutasi atau perubahan dalam catatan yang ditinggalkan atau terekam dalam sistem. Ini akan menjadi pengendalian internet pasif yang efektif apabila jejak-jejak yang berupa perbuatan fraud dapat menunjuk kepada pelakunya. Ketiga, untuk fokus audit adalah audit terhadap hal-hal tertentu yang sangat khusus, yang berdasarkan pengalaman rawan dan sering dijadikan saranan fraud. Mungkin ada petunjuk tentang profil tertentu, apakah dari perbuatannya atau jenis transaksinya. Secara psikologis, fokus audit juga memberikan kesan. Keempat, surveillance of key activities. Pengintaian bisa dilakukan dengan bermacam-macam cara, mulai dari kamera video yang merekam kegiatan di suatu ruangan sampai ruang kaca dengan cermin satu arah. Surveillance juga dapat dilakukan dalam jaringan komputer dari waktu ke waktu untuk melihat kegiatan pegawai yang memanfaatkan fasilitas kantor.
Dan yang terakhir adalah rotation of key personnel. Rotasi karyawan kunci merupakan pengendalian sistem intern pasif yang efektif kalau kehadirannya merupakan persyaratan utama dalam melakukan fraud. Seorang supervisor di bank harus ada di bank kalau ia menyelewengkan uang pelanggan yang mendapat kesan bahwa ia transaksi bank yang sah. Kalau ia harus mengambil cuti dan tugasnya diambil alih oleh rekannya, mekanisme pengawasan berjalan tanpa biaya tambahan. Selanjutnya, keuntungan pengendalian internal pasif. Yang pertama, tidak mahal. Kedua, tidak bergantung pada manusia. Tidak people dependent. Ketiga, tidak mempengaruhi produktivitas. Tidak memperlambat pelayanan. Keempat, tidak rawan untuk ditebus atau disusupi pelaku fraud. Selanjutnya ada kelemahan pengendalian intern aktif. Yang pertama ada kelemahan manusia merupakan musuh utama pengendalian intern. Kedua, sangat rawan invasi atau ditebus pelaku fraud. Ketiga, biayanya mahal. Keempat, banyak unsur pengendalian intern aktif yang menghambat pelayanan. Selanjutnya, faktor yang mencegah tindakan kecurangan yang kedua ada tata kelola yang baik. Meningkatkannya insiden kecurangan di dalam perusahaan menunjukkan bahwa terdapat penekanan yang tidak efektif pada pencegahan kecurangan dan mekanisme pencegahan. Dalam banyak kasus kecurangan yang baru-baru terjadi, kegagalan struktur tata kelola perusahaan sebagai alat pemantauan yang efektif telah menjadi salah satu alasan untuk mencegah pelaporan keuangan yang curang. Ini menyimpulkan bahwa struktur tata kelola perusahaan yang efektif memiliki dampak positif dalam mengurangi insiden tersebut. Ketiga, ada akhlak dan iman. Yang pertama, iman merupakan fenomena sentral dan menjadi landasan dalam mencegah terjadinya penipuan dengan membangun transparansi berbasis solidaritas sebagai strategi dan adanya usaha perbaikan struktur tata kelola. Kedua, keselarasan iman dan moral merupakan fenomena sentral dan menjadi landasan dalam mencegah terjadinya penipuan dengan membangun transparansi berbasis solidaritas sebagai strategi dan adanya usaha perbaikan struktur tata kelola. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan kecurangan atau fraud ada 4. Yang pertama, risk analysis. Desain kebijakan anti korupsi harus diawali dengan melakukan analisa apa saja pola korupsi yang mungkin terjadi. Kemudian ditindaklanjuti dengan desain program anti korupsi yang sejalan dengan analisa tersebut. Kedua, implementasi, melakukan sosialisasi kebijakan anti korupsi, pelatihan anti korupsi, dan evaluasi proses bisnis untuk menghindari korupsi. Ketiga, ada sanksi. Harus ada sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai sanksi atas korupsi. Sanksi dapat berupa pengurangan kompensasi, tidak naik jabatan, atau bahkan pemecatan dan atau proses hukum. Keempat, ada monitoring, melakukan evaluasi program anti korupsi secara berskala dan mengambil langkah perbaikan secara terus-menerus. Sebelum saya akhiri, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah audit investigatif dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penonton. Meskipun kelompok 13 menginginkan kesempurnaan dalam pemaparan materi ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu kita perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya, sehingga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi di atas adalah fraud merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya dengan cara ilegal, sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan yaitu arogansi, kompetensi,
peluang, tekanan, rasionalisasi, dan sedangkan faktor yang mencegah terjadinya kecurangan yaitu pengendalian internal, tata kelola yang baik, dan akhlak atau iman. Dari kelompok 13 memiliki satu motivasi, yaitu mengenai kerja keras yang sangat dibutuhkan. Tidak ada rahasia untuk sukses, itu adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.